Pengertian kalimat dan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah satuan bahasa atau kalimat yang secara tepat harus mewakili gagasan atau perasaan penulis dan harus pula dimengerti oleh pembaca sebagaimana yang dimaksudkan penulis. B. Persyaratan kalimat efektif. 1. Fungsi gramatikal dalam kalimat efektif atau satuan fungsi gramatikal. Fungsi gramatikal atau unsur struktur dalam kalimat dikenal dengan istilah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan yang dirumuskan atau disingkat menjadi S plus P plus O atau pelengkap, tanda kurung plus keterangan, atau yang bisa kita sebut dengan subjek. P adalah predikat, O adalah objek, P adalah pelengkap, ket adalah keterangan. Contohnya bisa kita lihat di bawah ini, contoh posisi kalimat fungsi gramatikal. 1. Keputusan hakim perlu ditinjau kembali. Itu menjadi fungsi gramatikal, subjek, lalu predikat. Contoh kalimat kedua. Evaluasi pembelajaran mahasiswa meliputi 4 komponen, yaitu komponen UTS, komponen UAS, komponen kehadiran, dan komponen ilmiah. Itu menjadi subjek 1, predikat 1, objeknya 1, keterangan 1, keterangan 2, keterangan 3, dan keterangan 4. Keterangan 1, keterangan 2, keterangan 3, dan keterangan 4 itu yaitu komponen UTS, komponen UAS, komponen kehadiran, dan komponen makalah ilmiah. Kita lanjut contoh ketiga. Kinerja bisnis mulai membaik dan perkembangan ekonomi menjadi stabil setelah pemilu berlangsung damai. Itu menjadi subjek 1, predikat 1, plus subjek 2, min predikat 2, plus subjek 3, plus predikat 3. Nah, di sini agar kita mengerti subjek, predikat, objek, dan pelengkap keterangan itu apa, ini mari kita lihat. Subjek adalah fungsi kalimat yang menandai apa dinyatakan oleh penulis. Posisi subjek dalam kalimat bebas yaitu terdapat pada awal, tengah, atau akhir kalimat. Lalu predikat. Predikat adalah fungsi kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Posisi predikat dalam kalimat juga bebas, kecuali tidak boleh di belakang objek dan di belakang pelengkap. Objek adalah fungsi kalimat yang melengkapi kata kinerja aktif dan kata kinerja pasif sebagai hasil perbuatan yang dikenai perbuatan yang menerima atau yang diuntungkan oleh pembuatan sebagai predikat. Fungsi objek selalu terletak di belakang predikat, berkata kerja transitif. Pelengkap adalah fungsi yang melengkapi fungsi kata kerja berawal ber dalam predikat sehingga predikat kalimat menjadi lebih lengkap. Posisi pelengkap dalam kalimat terletak di belakang predikat berawal ber. Lalu keterangan. Keterangan adalah fungsi kalimat yang melengkapi fungsi-fungsi kalimat, yaitu melengkapi fungsi kalimat subjek, fungsi predikat, dan fungsi objek atau fungsi semua unsur dalam kalimat. Posisi keterangan dalam kalimat bebas dan tidak terbatas. Tidak terbatas di sini dimaksudkan fungsi keterangan dalam lebih dari satu pada posisi bebas yang sesuai dalam kepentingan fungsi-fungsi kalimat. 2. Kepaduan atau koherensi dalam kalimat. Kepaduan atau koherensi dalam kalimat efektif adalah hubungan timbal balik
atau hubungan kedua arah di antara kata atau frasa dengan jelas, benar, dan logis. Contoh kalimat yang tidak koherensif atau menjadi koherensif. Setiap hari dia pulang pergi Bogor, Jakarta dengan kereta api. Lalu menjadi koherensifnya yaitu setiap hari dia pergi pulang Bogor Jakarta dengan kereta api. Berarti di sini yang diubah adalah pulang pergi. Lalu nomor 3, kehematan kalimat atau ekonomi bahasa kehematan. Ekonomi bahasa adalah penulisan kalimat yang langsung menyampaikan gagasan atau pesan kalimat secara jelas, lugas, dan logis. Contoh kalimat kurang memperhatikan ekonomi bahasa menjadi kalimat yang memperhatikan ekonomi bahasa. Lanjut ke contoh 1, yaitu dalam ruangan ini kita dapat menemukan barang-barang antara lain seperti meja, kursi, buku, lampu, dan lain-lain. Lalu kita ubah menjadi kalimat yang memperhatikan ekonomi bahasa menjadi dalam ruangan ini kita dapat menemukan meja, kursi, buku, lampu, dan lain-lain. Jadi, dalam kalimat ini yang dibuang adalah kita antara lainnya. Jadi kita harus menjelaskan langsung apa yang ada dalam ruangan tersebut. Contoh yang nomor 2. Karena modal di bank terbatas sehingga tidak semua pengusaha lemah memperoleh kredit. Kita akan merubahnya menjadi kalimat yang memperhatikan ekonomi bahasa, yaitu karena modal di bank terbatas, tidak semua pengusaha lemah memperoleh kredit. 4. Penekanan dalam kalimat efektif. Dalam kalimat efektif, penekanan atau penonjolan adalah upaya penulis untuk memfokuskan kata atau frasa dalam kalimat. Penekanan dapat dilakukan dalam kalimat lisan dan kalimat tulis. Pada kalimat lisan, penekanan dilakukan dengan intonasi yang dapat disertai mimik muka dan bentuk nonverbal lainnya. Penekanan dalam kalimat tulis dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. 1. Mutasi, yaitu mengubah posisi kalimat dengan menempatkan bagian yang penting pada awal kalimat. Contoh, minggu depan akan diadakan seminar pencerahan Pancasila bagi mahasiswa. 2. Repetisi, yaitu mengulang kata yang sama dalam kalimat yang bukan berupa sinonim kata. Contoh, kalau pimpinan sudah mengatakan tidak, tetap tidak. 3. Kursif, yaitu menulis miring, menghitamkan, atau menggarisbawahi kata yang dipentingkan. 4. Pertentangan, yaitu menempatkan kata yang bertentangan dalam kalimat. Pertentangan bukan berarti antonim kata. Contoh, dia sebetulnya pintar, tetapi malas kuliah. 5. Partikel, yaitu menempatkan partikel lah, kah, pun, per, tah sebelum atau sesudah kata yang dipentingkan dalam kalimat. Contoh, dalam berdemokrasi, apapun harus transparan kepada rakyat. 6. Penekanan dalam kalimat tidak berarti penonjolan gagasan kalimat atau bukan ekonomi bahasa. 5. Kesejajaran dalam kalimat atau biasa disebut paralelisme. Kesejajaran atau paralelisme adalah upaya penulis merinci unsur yang sama penting dan sama fungsi secara kronologis dan logis dalam kalimat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kesejajaran rincian kalimat efektif adalah sebagai berikut. 1. Tentukanlah apakah kesejajaran berbentuk bahasa kalimat atau paragraf. 2. Jika urutan rincian dalam bentuk frasa,
Rincian urutan berikut harus dalam bentuk frasa juga. 3. Penomoran dalam rincian harus konsisten. 4. Perhatikanlah penempatan tanda baca yang benar. 5. Hindarilah gejala ekonomi bahasa yang bermakna sama. Contoh, seperti, koma, dan lain-lain, koma, antara lain, koma, sebagai berikut, koma, yakni. Perhatikanlah contoh kesejajaran yang benar berikut ini. Kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, waktu 10.00 waktu Indonesia Barat. Acara pelantikan anggota Forum Bahasa Indonesia dan tempat Gedung Wibawa Mukti. Yang keenam, kevariasian dalam kalimat efektif. Kevariasian dalam kalimat efektif adalah upaya penulis menggunakan berbagai pola kalimat dan jenis kalimat untuk menghindari kejenuhan atau kemalasan membaca terhadap teks karangan ilmiah. Penulis wajib mengetahui hal-hal berikut. Yang pertama, awal kalimat tidak selalu dimulai dengan unsur subjek, tetapi kalimat dapat dimulai dengan predikat dan keterangan sebagai variasi dalam penataan pola kalimat. Yang kedua, kalimat yang panjang dapat diselingi dengan kalimat yang pendek. Yang ketiga, kalimat berita dapat divariasikan dengan kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat seruan. Keempat, kalimat aktif dapat divariasikan dengan kalimat pasif. Kalimat tunggal dapat divariasikan dengan kalimat majemuk. Yang keenam, kalimat tak langsung dapat divariasikan dengan kalimat langsung. Yang ketujuh, kalimat yang diuraikan dengan kata-kata dapat divariasikan dengan tampilan gambar, bagan, grafik, kurva, marik, dan lain-lain. Yang terakhir, apapun bentuk kevariasian yang dilakukan oleh penulis, jangan sampai mengubah atau keluar dari pokok masalah yang dibicarakan. Contoh kalimat dengan variasinya. Dari renungan itu, seorang manajer menemukan suatu makna, suatu realitas yang baru, suatu kebenaran yang menjadi ide sentral yang menjiwai bisnisnya ke depan. Terus yang ketujuh, penalaran dalam kalimat efektif. Penalaran reasoning adalah proses mental dalam mengembangkan pikiran logis atau nalar dari beberapa fakta atau prinsip. Hubungan logis dalam kalimat dapat dilihat melalui kaitan antar unsur dan kaitan antar bagian kalimat. Hubungan logis dalam kalimat terdiri atas 3 jenis hubungan berikut. Yang pertama, hubungan logis koordinatif adalah hubungan setara di antara bagian-bagian kalimat dalam kalimat majemuk setara. Hubungan logis koordinatif ini ditandai dengan konjungsi dan serta atau tetapi atau melainkan sedangkan padahal. Contoh, mobil itu kecil tetapi pajaknya sangat besar. Yang kedua, hubungan logis korelatif adalah hubungan saling kait di antara bagian kalimat. Yang ketiga, hubungan logis subordinatif adalah hubungan kebergantungan di antara induk kalimat dan anak kalimat. Contoh, dosen itu tidak masuk karena rumahnya kebanjiran. Hubungan subordinatif dalam kalimat majemudi setara bertingkat. Cukup banyak hubungan antara induk kalimat dan anak kalimat yang ditandai dengan konjungsi-konjungsi berikut. Yang A, hubungan waktu. Ketika, setelah, sebelum. B, hubungan syarat. Jika, kalau, jikalau. C, hubungan alat dengan, tanpa. D, hubungan sebab. Sebab, karena, oleh, sebab, lantaran. Hubungan tujuan, untuk, agar, supaya. Hubungan hasil, sehingga, maka, sampai. Hubungan perlawanan, meskipun, walaupun, kendali pun. Hubungan pelengkap, bahwa, untuk, apakah. Hubungan keterangan yang. Hubungan cara, dengan atau tanpa.
Contoh kalimat yang salah karena tidak logis atau salah nalar itu ada 5. Yang pertama, di antara masalah nasional yang penting itu mencantumkan masalah MPKT dalam pendidikan atau salah. Di antara masalah pendidikan nasional itu tercantum masalah MPKT dalam pendidikan, benar. Yang kedua, untuk mengetahui baik buruk pribadi seseorang dapat dilihat dari tingkah lakunya sehari-hari. Itu salah. Yang ini yang benar yaitu baik buruk pribadi seseorang dapat dilihat dari pribadinya sehari-hari. Yang 3, PT Gudang Garam termasuk 5 penghasilan terbesar devisa negara tahun 2010, itu salah. Yang benar, PT Gudang Garam termasuk 5 besar penghasil devisa negara tahun 2010, itu benar. Yang keempat, meskipun dia datang terlambat, namun dia dapat menyelesaikan masalah itu, maka itu salah. Yang benar, meskipun datang terlambat, dia dapat menyelesaikan masalah itu benar. Yang nomor 5, dia datang terlambat namun dapat menyelesaikan masalah itu benar. Yang terakhir, dia membantah bahwa bukan dia yang korupsi tetapi staf keuangan perusahaan, itu salah. Dia menyatakan bahwa bukan dia yang korupsi melainkan staf keuangan perusahaan, itu benar.